Halo semuanya para pemburu manhwa, tanpa basa-basi lagi, mari mulai pembahasan manhwa Killer Peter yang menceritakan pembunuh legendaris tua yang kembali muda demi membalas dendam atas pengkhianatan yang dialaminya. Bagi yang belum nonton cerita sebelumnya, silahkan cek link deskripsi, agar tidak gagal paham karena manhwa ini sangat menarik dan tak boleh dilewatkan. Chapter sebelumnya diperlihatkan kemunculan seorang rasul bernama Alipet dengan kode nama Johan setelah mengalahkan pemilik nama kode sebelumnya di era kepemimpinan Bos Glory terdahulu. Kali ini Johan mengincar Presdir Choi dengan memberikan tulisan merah di dinding perusahaannya. Terlepas dari kenyataan penyerangan Rasul dengan kode nama Johan, Simon meminta izin untuk bertanya kepada Jiwon untuk terakhir kalinya apakah dia benar-benar tidak bisa melihat. Jika dia buta, Simon tak mengerti bagaimana caranya Jiwon memberikan dukungan melalui monitor. Perkataan Simon sangat mengganggu Jiwon, ditambah dia terlihat meragukan kemampuannya. Dia pun memberitahu jika dirinya menggunakan sebuah alat yang menjelaskan semuanya tentang apa yang muncul di layar monitor. Ungkapan itu membuat Simon tertawa sambil menanyakan untuk apa Jiwon melihat ke arah monitor jika dia memiliki alat itu. Jiwon membenarkan hal itu, tapi dia juga sedang melatih indranya agar berkembang, dan jika Simon terus mengganggunya maka dia akan memotong jarinya yang tersisa. Karena Simon terus menjahilinya, Jiwon pun memukulnya seakan mereka layaknya tikus dan kucing. Di sela itu Peter menyela dengan meminta kedua rekannya untuk duduk karena dia harus mengatakan sesuatu. Peter menyimpulkan jika Raphael akan mencoba melakukan hal yang lebih berbahaya dengan tidak hanya mengincar dirinya maupun Simon, melainkan para mantan rasul lainnya. Di masa lalu Peter telah mengalami insiden itu meskipun dirinya dijuluki sang manusia terkuat di dalam organisasi Glory. Kejadian itu juga menimpa Simon sendiri, padahal dia hanya bersembunyi tanpa melakukan pergerakan yang mencurigakan. Maka dari itu Peter meminta Simon menemukan semua mantan rasul yang tersisa sebelum organisasi Glory melancarkan aksinya. Simon mengerti meskipun sebenarnya dia tidak mengkhawatirkan mereka karena dibekali kemampuan di luar nalar, tapi dia akan melakukan permintaan kakaknya. Tanpa menunggu lebih lama lagi Simon akan memulai perjalanannya, dan hal ini merupakan keputusan tepat karena wajahnya telah dikenali sehingga sulit berpergian bersama Peter maupun Jiwon. Peter berharap Simon akan menemukan para saudaranya yang tersisa dan kembali membangun kekuatan bersama, demi menumbangkan organisasi Glory. Sambil membawa pedang di belakangnya, Simon berbalik, dan dia pasti akan membawa mereka semua dengan selamat. Beralih ke DH Group di mana Rasul Johan telah mengukir namanya di dinding perusahaan itu sebagai bentuk penargetan Presdir Choi. Di dalam sana Sonku bersama Jiwon baru saja tiba dan Presdir Choi tampak sangat berantakan. Sebelum memulai percakapan lebih lanjut, Sonku memperkenalkan rekan di sampingnya dan Jiwon tertawa dengan penuh percaya diri mengatakan dirinya adalah hacker jenius sekaligus wali dari Sonku. Dalam waktu singkat raut wajah Jiwon berubah karena sangat penasaran akan sesuatu di mana seorang Presdir Choi bisa merekrut seseorang yang lebih cakap tapi malah memilih killer pemula seperti Sonku. Sambil melap keringatnya, Presdir Choi menegaskan akan dirinya yang yakin akan sesuatu. Di mana sosok Sonku adalah seorang yang bertolak belakang dengan organisasi Glory, bahkan dia tak terlihat seperti pemula yang normal. Meski serangan ini baru terjadi, tapi Presdir Choi telah memperkirakan kejadian ini akan terjadi. Sosok seperti Raphael yang menguasai organisasi Glory saat ini tidak menyukai hubungan mendalam antara grup DH dan Pastor Gabriel yang merupakan pemimpin terdahulu Glory. Cepat atau lambat Raphael pasti akan bergerak membersihkan semuanya dengan turun tangan sendiri dan mengambil alih perusahaan DH. Meski Presdir Choi telah mempersiapkan semuanya, tapi dia juga tidak bisa meremehkan Alipet yang merupakan seorang rasul, menunjukkan dia salah satu killer terbaik di dunia ini.
Beralih ke tempat penyimpanan senjata di mana sekretaris Presdir Choi merasa jika bosnya merekrut Songu dikarenakan bakatnya yang berhasil mengalahkan Sando. Gadis itu memiliki sedikit informasi terkait Alipet di mana dia disebut sebagai yang terbaik di dunia dalam hal membunuh, bahkan belum pernah menghadapi kegagalan dan selalu menyelesaikan targetnya. Tak sampai di situ saja, salah satu korbannya merupakan seorang rasul di era Pastor Gabriel, menunjukkan jika kekuatan Alipet masih sangat misterius. Songu mengerti, tapi pihak lain tak boleh mengetahui apa yang terjadi dengan perusahaan DH, dan perusahaan ini tak boleh jatuh di tangan organisasi Glory, karena mereka bisa tak terkalahkan. Untuk mencegah hal buruk itu terjadi, gadis ini telah membawa orang-orang yang akan membantu Songu. Kelompok tim keamanan itu bernama Escudo dan dipimpin oleh sosok bernama Costa, bahkan dijuluki sebagai perisai terbaik Eropa, dan hanya mereka kelompok yang paling tepat untuk melawan organisasi Glory. Costa yang menyaksikan seorang bocah akan menjadi rekannya sedikit terganggu karena menganggap Songu berada di tempat ini karena Presdir Choi menyukainya. Meski begitu, Costa yang menangani tim A dalam kelompok Escudo merasa pertemuan ini adalah sebuah takdir. Maka dari itu dia akan memberikan hadiah kepada pemula di hadapannya. Siapa sangka Costa melemparkan sebuah benda ke arah Songu dengan kecepatan tinggi. Setelah menangkapnya, Peter meminta Costa tidak repot-repot memberikan hadiah padanya, karena dia hanyalah pengawal biasa yang ditugaskan melindungi Presdir Choi. Costa cukup terkesan akan Songu yang mengatasi lemparannya tanpa dia menghindar. Sebelum pergi, Costa memperingatkan Songu agar tak mencari masalah dengan kelompoknya. Pada waktu yang sama di pusat kendali perusahaan DH yang memantau semua bagian tempat, Jiwon yang bertanggung jawab atas ruangan ini yakin jika Alipet takkan mungkin bisa masuk. Keyakinannya itu bukanlah tanpa sebab, di mana bagian gedung ini diawasi tiap detiknya hingga ke atap perusahaan, dan membuat seekor semut pun takkan bisa lolos dari pantauan. Tak hanya pengawasan manusia, tapi tiap sudut dipasang ratusan kamera, sehingga semua tempat dapat tersorot dengan baik tanpa meninggalkan adanya titik buta yang bisa dimanfaatkan oleh Alipet. Hanya saja Jiwon terganggu akan tim keamanan terbaik Eropa yang terlihat ketakutan. Siapa sangka nama besar Alipet yang menggantikan Rasul Johan dan terkenal sosoknya yang melenyapkan semua targetnya tanpa meninggalkan satu nyawa pun menciptakan ketakutan tersendiri. Di saat yang sama, Marco yang merupakan ketua keamanan tim B meminta para bawahannya untuk bersikap santai karena tak ada satupun musuh yang bisa masuk ke sini tanpa diketahui. Lalu Marco menghampiri Jiwon seakan menggodanya, namun Jiwon malah menyuruhnya pergi. Dia meminta gadis cantik di depannya untuk tidak khawatir karena Johan sendiri takkan bisa menembus perisai terbaik Eropa. Setelah misi ini selesai, bahkan dia mengajak Jiwon untuk meluangkan waktu bersamanya dengan menikmati makanan Italia yang enak. Marco juga dikenal sebagai pria yang penuh semangat, dan dia berteriak sambil meminta semua orang untuk berhenti bersikap tegang dengan menikmati misi ini. Di sela itu bawahannya datang dan memberitahu jika ketuanya sebaiknya meninggalkan ruangan ini. Marco yang penuh semangat segera bergerak, karena dia harus menangkap Alipet dan tidak boleh membuang waktunya di ruang kendali. Tapi sebelum pergi, dia kembali mempertegas ajakan makan malamnya kepada Jiwon. Jiwon yang mendengar itu terlihat marah karena sangat terganggu akan tingkah Marco. Namun Jiwon sebenarnya cukup malu karena dia terlalu banyak mendapatkan pujian seakan dia masih bocah remaja. Sementara itu Costa yang mengecek segala benda yang ditemuinya menanyakan inti dari pekerjaan pengawal kepada Songu. Namun Costa tak membiarkannya menjawab dan menegaskan jika pengalaman langsung adalah kuncinya dan hanya pria yang telah melalui banyak pengalaman disertai penderitaanlah yang bisa mencapai posisi ketua dalam kelompoknya. Meski Costa terdengar meremehkannya, tapi Peter setuju jika pengalaman langsung adalah guru terbaik.
Peter juga cukup terkesan pada kelompok itu yang benar-benar memperhatikan segalanya hingga ke detail terkecil. Saat ini juga seluruh bagian gedung sedang diawasi tiap detiknya dan sampai saat ini tak ada jejak penyusupan dari Alipet. Jika dia berusaha melakukannya, maka Alipet pasti akan meninggalkan jejak karena dia bukanlah hantu yang tak kasat mata. Peter juga berpikir keras dan mulai memikirkan cara untuk melalui jaring pengawasan yang tidak bercelah ini jika dia menjadi Alipet. Setelah itu sorot matanya berubah karena terpikirkan satu cara yang ekstrim. Di saat itu juga suara tembakan terdengar dari arah barat lantai 36 dan membuat semua orang panik. Costa pun segera bertindak dan meminta anak buahnya untuk memblokir jalan yang berpotensi dilalui Rasul Johan dan sisanya bergerak menuju ke lantai arah tembakan itu. Pergerakan cepat itu hanya difokuskan untuk menemukan jejak Alipet dan dia dapat dengan mudah tertangkap kamera setelah batang hidungnya terlihat. Meski belum bergerak tapi Peter merasa situasi damai dalam perusahaan ini mulai tergoyahkan. Para tim keamanan yang berlari ke tempat kejadian sangat waspada, bahkan mereka tak ingin mengedipkan matanya dari pengawasan. Saat tiba mereka tak menemukan Alipet, tapi disambut dengan mayat seseorang. Namun mayat itu tak dikenali karena kepalanya telah menghilang. Semua orang panik karena suara tembakan telah terdengar, tapi kenapa kepalanya yang menghilang? Lalu mereka sangat terkejut karena mayat itu bukanlah orang biasa. Siapa sangka sosok itu adalah Marco yang merupakan ketua keamanan tim B. Costa masih belum paham kenapa Alipet bisa melakukan aksinya padahal seekor semut pun takkan lolos dari pengawasan dan dia memerintahkan semua anak buahnya pergi ke tempat Presdir Choi. Costa mulai kehilangan ketenangannya karena sepanjang karirnya dia baru pertama kali dipermalukan seperti ini. Jika Peter adalah Alipet maka menyusup ke tempat ini bukanlah hal mustahil. Saat dia mencoba memberitahu cara tersebut, Costa malah meminta Sonku tidak bermain-main karena situasinya sedang rumit. Peter percaya saat ini takkan ada yang bisa masuk ke tempat ini dari luar tapi hal itu tak berlaku di posisi sebaliknya. Setelah mendengar ucapan itu Costa pun mulai memikirkan kemungkinan yang dimaksud bocah di hadapannya. Di mana Alipet sejak awal telah berada di tempat ini bahkan mungkin saja dia berpenampilan seperti orang-orang di sini demi membaur dengan baik. Maka dari itu dengan penuh keyakinan Sonku menegaskan jika salah satu orang dari dalam perusahaan ini adalah Alipet itu sendiri. Lalu beberapa detik setelahnya semua orang kembali dikejutkan akan video yang masuk di ponsel mereka. Bahkan video itu juga ikut mengejutkan Peter. Mereka menyaksikan sebuah lorong gelap yang berhasil ditangkap oleh kamera pengawas dan terlihat seseorang yang berusaha untuk melarikan diri. Siapa sangka orang itu adalah Marco yang merupakan ketua keamanan tim B. Di sela pelariannya dia terhentikan oleh sebuah cengkeraman yang berhasil menangkap kedua kakinya. Marco diseret tanpa memberikan perlawanan apapun, padahal dia sejatinya bukanlah sosok lemah bahkan tiap ujung jarinya terus mengeluarkan cairan merah karena berjuang untuk melarikan diri. Semua orang mulai beranggapan jika pelakunya pasti Alipet. Setelah menghilang dari kegelapan Alipet muncul kembali dengan berjalan menuju ke arah kamera. Semua orang hanya tercengang menyaksikan aksinya yang sangat di luar nalar. Peter pun yakin jika Alipet sangat berbeda dari lawan yang pernah ditemuinya selama ini. Meskipun Alipet menyembunyikan dirinya, tapi dia tak memiliki niat untuk menutupinya dengan memberikan sebuah ancaman menunjukkan dirinya tak kenal takut. Dia menulis beberapa kata di wajah Marco di mana Alipet menegaskan jika tak ada seorang pun yang bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini. Tak sampai di situ saja, dia juga tidak lupa memberikan tantangan kepada Patua Peter dan akan melihat siapa yang menang. Kejadian itu membuat Costa marah dan mencoba menyudutkan Sonku karena tebakannya terkait Alipet yang sudah berada di tempat ini.
Namun Costa memperingatkan jika tuduhan seperti itu akan membuat Sonku dicurigai sebagai pelakunya. Ditambah hal yang lebih mengganggunya di mana Sonku terlihat sangat santai seakan dia telah memprediksi bahkan menunggu momen ini. Maka dari itu Costa ingin Sonku membuktikan perkataannya karena baginya orang yang berpikir demikian adalah orang yang pantas dirinya curigai. Di tengah ancaman itu Costa terkesan akan bocah di hadapannya yang tak biasa. Di mana Sonku telah bersiap melawan musuh dalam kondisi apapun dan hanya menunggu momentum saat musuhnya mencoba melukainya. Namun keributan itu dihentikan oleh Sekretaris Presdir Choi dan merasa jika pecahnya persatuan merupakan hal yang diinginkan oleh Alipet. Gadis ini tak bermaksud membela maupun meragukan Sonku, tapi dia harus bisa membuktikan anggapannya jika ingin mendapatkan kepercayaan semua orang. Sonku meminta mereka berdua tidak khawatir karena rencananya hampir selesai. Di sisi lain, anggota elit tim keamanan terbaik Eropa yang bertanggung jawab di pusat kendali sangat ketakutan. Mereka telah selesai menganalisa video itu, namun tak menemukan orang yang mencurigakan selama 72 jam sebelum kejadian tersebut. Walau Alipet baru saja mendapatkan seseorang, tapi tak ada jejak yang berguna. Sementara itu Ji-won yang memantau tak menyangka jika Alipet merupakan sosok yang pandai menggunakan otaknya. Dia membuat semua orang saling mencurigai sehingga jalan penangkapan menjadi lebih sulit. Tak butuh waktu lama kejadian tak terduga kembali terjadi hingga semua orang panik. Seseorang yang tak dikenal kini dihadang oleh dua orang penjaga. Penjaga itu seketika melancarkan tembakannya dari segala arah di depannya, hingga targetnya seharusnya tak bisa melarikan diri. Setelah tak ada pergerakan, kedua penjaga ini yakin jika targetnya pasti telah dilumpuhkan. Namun dia tiba-tiba saja kedua orang itu melayang seakan tertarik oleh sesuatu. Insiden itu sangat singkat dan saat penjaga lainnya datang maka Alipet menghilang tanpa jejak apapun. Ji-won berpikir jika ada hal aneh tentang insiden ini. Di mana semua kamera pengawas di tempat ini bukanlah alat biasa bahkan bisa menangkap suara sekalipun, tapi insiden itu malah sebaliknya. Semua orang dapat melihat jika Marco mendapatkan serangan bahkan diseret ke titik gelap dan mulutnya menggambarkan dirinya sedang meminta pertolongan. Maka dari itu Ji-won yakin ada sesuatu yang tak beres dan meminta semua orang membuka rekaman hari ini. Setelah memeriksanya Ji-won mulai bergerak sambil menghubungi Peter. Dia memberitahu jika Alipet tak semenakutkan yang dirumorkan dan dia hanya bermain-main belaka. Peter yang mendengar itu belum bisa mengerti maksud dari perkataan Ji-won. Ji-won yang berjalan akan mengatakan semuanya setelah mereka berdua bertemu. Saat seseorang melewatinya Ji-won tersenyum karena penyusup itu benar-benar meremehkannya. Lalu dia meminta Peter datang di ruang bawah tanah lantai 1 karena dia akan menangkap Alipet. Peter yang mendengar kepercayaan diri Ji-won cukup panik dan memintanya untuk tak bertindak berlebihan. Dia ingin agar Ji-won hanya mengamati dan mengulur waktu sampai dirinya datang. Namun saat Peter ingin pergi dia malah dihentikan oleh Costa karena baginya Sonku adalah orang yang paling dirinya curigai.